Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kawasan konservasi yang mengambil tema tentang ancaman-ancaman pada Taman Nasional Lorelindo. Dengan saya yang bernama Ayu Putri Lestari dengan NIM L1A119131 dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Angkatan 19 Universitas Jambi. Hal-hal yang perlu dibahas dalam materi ini adalah pengertian Taman Nasional Lorelindo, yang kedua gangguan alam pada Taman Nasional Lorelindo, yang ketiga flora dan fauna apa saja yang terkandung di dalam Taman Nasional Lorelindo, yang keempat penetapan Taman Nasional Lorelindo, yang kelima fungsi utama dari Taman Nasional Lorelindo itu sendiri. Dan mari kita bahas materi yang pertama, yaitu pengertian dari Taman Nasional Lorelindo. Taman Nasional Lorelindo atau TNLL merupakan salah satu taman nasional di Indonesia yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah dan salah satu lokasi perlindungan hayati di Sulawesi. Taman Nasional Lorelindo terletak sekitar 60 km selatan dari kota Palu dan terletak antara 119 derajat 90 menit sampai 120 derajat 16 menit bujur timur dan 1 derajat 8 menit sampai 1 derajat 3 menit lintang selatan. Dan yang kedua yaitu gangguan pada Taman Nasional Lorelindo. Berbagai gangguan yang terjadi selama 4,5 tahun terakhir ini antara lain perambahan hutan, pencurian berbagai hasil hutan seperti rotan, kayu, dan satwa-satwa termasuk endemik Sulawesi dan endemik Taman Nasional Lorelindo. Selain itu paling banyak menyita waktu, tenaga, pikiran, dan dana yang cukup besar, yaitu adalah gangguan penambangan emas atau peti di wilayah Dongi-Dongi, Kabupaten Poso. Ketiga yaitu flora dan fauna Taman Nasional Lorelindo. Taman Nasional Lorelindo memiliki flora dan fauna endemik Sulawesi serta panorama alam yang menarik karena terletak di garis Wallace yang merupakan wilayah peralihan antara Asia dan Australia. Taman nasional ini juga merupakan habitat asli mamalia terbesar di Sulawesi. Anoa, babi rusa, binatang hantu atau tangkasi, keratan keak, kuskus, marsupial, dan binatang pemakan daging terbesar di Sulawesi. Musang Sulawesi hidup di Taman Nasional ini. Taman Nasional Lorelindo juga memiliki paling sedikit 5 jenis bajing dan 31 dari 38 jenis tikusnya termasuk jenis endemik. Sedikitnya ada 55 jenis kelelawar dan lebih dari 230 jenis burung termasuk maleo, 2 jenis enggang Sulawesi yaitu julung Sulawesi dan kengkeng Sulawesi. Burung enggang berbuncak juga disebut rangkang atau burung alo menjadi penghuni Taman Nasional Lorelindo. Ribuan serangga aneh dan cantik dapat dilihat di sekitar taman ini seperti kupu-kupu berwarna mencolok yang terbang di sekitar taman maupun sepanjang jalan setapak aliran sungai. Keempat yaitu penetapan Taman Nasional Lorelindo. Taman Nasional Lorelindo dikukuhkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan melalui keputusan nomor 464 garis miring KPTS 2 garis miring 1999 tanggal 23 Juni 1999 dengan luas kawasan 217.991,18 hektar. Selanjutnya berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan nomor P3 garis miring Menhut 2 garis miring 2007 tanggal 1 Februari 2007 ditingkatkan statusnya menjadi Balai Besar Taman Nasional Lorelindo. Luas kawasan direvisi berdasarkan Permenhut nomor 44 garis miring Menhut 2 garis miring 2012 tanggal 12 bulan Desember 2012 menjadi seluas 215.574,50 hektar.
Kelima yaitu fungsi utama Taman Nasional Lorelindo. CB Lorelindo mempunyai tiga fungsi utama yaitu pelestarian dan keanekaragaman biologi dan budaya, penyedia modal pengelolaan lahan dan lokasi eksperimen untuk pembangunan berkelanjutan dan penyedia tempat untuk riset, pemantauan lingkungan, pendidikan dan pelatihan. Selain itu, secara spesifik Taman Nasional Lorelindo ditetapkan sebagai perlindungan burung dunia. Cagar Biosfer adalah situs yang ditunjuk oleh berbagai negara melalui kerjasama program MAB UNESCO untuk mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan pada upaya masyarakat lokal dan ilmu pengetahuan yang handal sebagai kawasan yang menggambarkan keselarasan hubungan antara pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Melalui kemitraan antara manusia dan alam, cagar biosfer adalah kawasan yang ideal untuk menguji dan mendemonstrasikan pendekatan-pendekatan yang berkelanjutan pada tingkat regional. Sekian penjelasan tentang ancaman-ancaman yang terjadi di Taman Nasional Lorelindo. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.